Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Baik, anak sekalian, sebelum kita mulaikan pelajaran kita, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak sekalian, silakan dibuka buku tulisnya dan tulis di paling atas pertemuan pertama. Ya, karena dalam membahas tentang iman kepada kitab Allah ini, kita akan selesaikan dalam 3 kali pertemuan. Ya, ini pertemuan yang pertama dengan judul Makna Iman kepada Kitab Allah, kelas 8 semester 1. Oke, mari kita mulaikan dengan sama-sama membaca Al-Quranul Karim. Kalian buka Al-Qurannya. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 ya. Baik, ini Bapak udah tampilkan surat yang akan kita baca di awal pelajaran kita pada hari ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Baik, mari kita sama-sama membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik, kita sudah sama-sama membaca Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian pada pelajaran kali ini kita akan membahas pada KD memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan kita belajar yang pertama adalah menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil nakli. Yang kedua adalah menjelaskan kedudukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu 2 tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan atau mengamati video berikut. Syamil, nanti sore kamu main ke rumahku ya. Memangnya di rumahmu ada apa? Kita baca komik bersama. Aku punya 100 buah buku komik. Ceritanya seru-seru loh. Hah? Punya 100 buku? Wah, bukumu banyak sekali, Didin. Iya dong. Setiap hari paling tidak aku membaca 4 buku komik. Wah, ternyata kamu gemar membaca ya, Din? Iya dong. Oh ya? Oh iya, Didin. Ngomong-ngomong,
Al-Quran. Didin tidak bisa membaca Al-Quran. Oh, begitu ya. Didin, baca apa saja itu baik. Tapi sebagai seorang anak muslim, justru harus lebih banyak membaca Al-Quran. Iya, Din, itu benar. Karena selain berpahala besar, di dalamnya banyak pengetahuan yang sangat kita butuhkan. Karena Didin belum tahu tentang isi Al-Quran. Tolong dong, Kak, jelaskan. Baiklah, dengarkan ya. Anak muslim rajin baca Quran. Anak muslim rajin baca Quran. Kita umat muslim sedunia, mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad. Isi Al-Quran menceritakan keindahan balasan surga. Isi Al-Quran menceritakan panasnya api neraka. Anak muslim rajin baca Quran. Anak muslim rajin baca Quran. Kita umat muslim sedunia, mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad. Isi Al-Quran, kisah nabi-nabi yang diturunkan Allah. Isi Al-Quran menuntut kita agar hidup bahagia. Anak muslim rajin baca Quran. Baik, itu tadi video tentang rajin membaca Al-Quran sebagai anak yang muslim. Tentunya kalian yang beragama Islam pasti akan senang dan gemar membaca Al-Quran Karim. Baik, selanjutnya setelah menonton video tadi itu, kita akan melihat apakah ada yang kamu tanyakan yang berkaitan dengan membaca Al-Quranul Karim. Baik, 3 ya, silakan buat 3 pertanyaan yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, kita akan lanjutkan kepada materi kita pada pagi hari ini. Kalian tulis materinya. Pertama, makna beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 hal ya. Yang pertama, mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani kitab-kitab yang sudah kita kenali yang namanya seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab Taurat diturunkan juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Zabur diturunkan pula kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab-kitab yang tidak kita ketahui namanya, kita mengimaninya secara global, yaitu apakah berbentuk lembaran-lembaran yang dikenal dengan istilah sebagai suhuf. Dan yang ketiga, membenarkan hal-hal yang diberitakan dalam kitab-kitab tersebut, seperti berita-berita yang ada dalam Al-Quran ya. Dan Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab-kitab yang terdahulu, suhuf-suhuf yang terdahulu. Semuanya dirangkaikan, digabungkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan yang keempat adalah mengerjakan seluruh hukum yang belum dinasakh atau dihapuskan, seperti hukum sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian di sana juga ada hukum muamalat
Ya, ada jinayat, muamalah itu artinya kita bersosialisasi. Ya, caranya kita munakahat. Ya, kemudian kita akan mempelajari juga di sana harus tunduk atau rela kepada hukum tersebut, baik kita memahami hikmahnya maupun tidak. 2, yaitu kedudukan kitab-kitab Allah SWT. Yang pertama, kedudukan kitab Allah ini dalam hubungannya antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kitab-kitab itu sebagai pedoman hidup dalam kehidupan manusia itu sendiri, ketika berhubungan dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri. Karena kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Memerlukan pedoman hidup kita untuk diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah pedoman hidup antara manusia dengan manusia. Dan yang keempat, yang terakhir adalah sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan alam sekitar dan lingkungannya. Nah, itu saja materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan pada pertemuan kedua dan ketiga dan seterusnya. Mari kita tutup pelajaran kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sukses bagi kalian semuanya. Ingat, selalu berdoa kepada Allah SWT, semoga kita sehat walafiat, dan ikuti protokol kesehatan pandemi COVID-19. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.